Guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Cahara Points. Kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana caranya memasang Dynabolt ya. Kalau teman-teman belum tahu Dynabolt itu seperti apa, Dynabolt itu seperti ini ya. Oke, jadi dalam satu Dynabolt itu ada 4 bagian teman-teman. Nah, kita buka dulu ya, kita buka dulu. Nah, ini dia partnya ya, ada 4 bagian. Oke ya, jadi yang pertama ini skrupnya ya, skrupnya ini visornya, lalu ini ada ringnya ya, ini ada murnya. Nah, kebetulan yang saya pegang ini Dynabolt ukuran 8 ya, atau 8 mili ya. Di sini ada angkanya sih, kelihatan nggak ya? Ada angkanya nih, 8 mili. Nah, di sini biasanya ada angkanya. Nah, lalu gimana sih caranya masang Dynabolt yang benar gitu ya, supaya ketika kita pasang dia tidak lepas gitu ya. Karena sebenarnya fungsi daripada Dynabolt itu sebenarnya untuk mengencangkan ikatan baut atau bor ya, hasil bor kita pada baut yang biasanya kan kita cuma pasang paku atau baut skrup biasa gitu ya. Nah, dengan Dynabolt ini dia akan menjadi semakin kencang karena sistemnya dia ya, mekanisme dari pemasangan Dynabolt itu dia seperti ini. Ini kondisi normal ya, kondisi normal. Nah, kita pasang dulu ringnya tadi ya, kita pasang dulu ringnya. Nah, ini kondisi normal ya, belum dikencangkan ya. Nah, ini bisa gerak-gerak masih. Jadi nanti semakin dikencangkan murnya ini, skrup yang bagian kepalanya ini akan semakin tertarik ke dalam, semakin tertarik ke dalam. Lalu nanti si visornya ini dia akan semakin mengembang. Nah, ini kita lihat visornya itu di bagian dekat skrupnya ini ada garis-garisnya ya, dia bisa mengembang teman-teman. Kita putar aja coba ya, seperti ini. Nah, sedikit ngebuka kan ya, kelihatan ya. Coba kita putar lagi, dia akan semakin mengembang terus ya, seperti itu. Nah, jadi ketika kita kendorkan kembali murnya, si visornya ini akan mengunci skrupnya ya, visornya akan mengunci skrupnya sehingga dia akan kencang. Semakin kita tarik, semakin kita kencangkan murnya, visornya akan semakin mengikat skrupnya dan skrupnya akan semakin dalam ya. Lalu satu lagi tipsnya ya, kalau misalkan kita punya visor ukuran 8 ya, kita bor ya, tembok atau kayu gitu ya, yang ukurannya dengan mata bor 1 nomor lebih besar daripada Dynaboltnya ya. Atau contoh seperti ini, Dynabolt 8 kita kasih dengan mata bor 9 seperti itu, supaya memudahkan masuk. Sebenarnya mata bor 8 juga bisa sih, cuma kadang-kadang ketika kita masukkan dia kurang bisa masuk karena terlalu pas dengan Dynaboltnya gitu. Jadi kita kalau bisa kasih 1 nomor lebih besar daripada Dynaboltnya. Dynabolt 8 mili kita kasih mata bor 9 mili seperti itu ya. Kita coba aplikasikan gimana caranya pasang Dynabolt di tembok beton ya. Saksikan video ini sampai dengan selesai. Oke teman-teman, di sini saya sudah punya lokasi yang mau dipasang Dynabolt ya. Ini ada contoh satu yang sudah dipasang ya, sudah dipasang satu, yang satu lagi belum dipasang. Ini saya bor dengan mata bor 9 ya, membornya pelan-pelan saja ya, supaya tidak terlalu merusak tembok ya. Nah, nanti ini akan saya aplikasikan untuk Dynabolt 8 mili ya. Kita coba masukkan seperti ini, masukkan seperti biasa saja ya. Nah, tidak usah terlalu dalam, tidak apa-apa ya. Nanti kita akan coba kencangkan terlebih dahulu bautnya sedikit demi sedikit, baru kita masukkan sedikit demi sedikit juga ke dalam supaya lebih kencang ya. Kita coba kencangkan dulu. Nah, kalau seperti ini kita coba kembalikan ya. Nah, kalau seperti tadi ya, belum dikencangkan, itu masih bisa dicabut, masih bisa dicabut. Tapi kalau sudah dikencangkan, kita coba kencangkan searah jarum jam seperti biasa ya, searah jarum jam. Nah, kita coba tarik keluar. Nah, keras kan ya.
Nah ini tandanya dia sudah mengunci. Lalu gimana dengan posisi yang agak menonjol ini? Sebenarnya tadi bornya udah pas ya saya ukur. Nah cuma lagi-lagi meskipun dengan mata bor yang satu nomor lebih besar daripada Dynaboltnya, dia masih kurang masuk ya. Kita bisa coba pukul dengan palu ya, tapi jangan terlalu kencang karena nanti takutnya merusak drat daripada skrupnya ini, sehingga nanti murnya tidak bisa untuk mengunci gitu. Kita coba pukul perlahan saja. Nah sedikit lebih masuk ya teman-teman ya. Nah seperti ini ya, tuh sedikit lebih masuk. Jadi pastikan dia kencang terlebih dahulu, baru kita masukkan bautnya, murnya ya, baut skrupnya ya, lebih masuk lagi supaya sesuai dengan yang kita inginkan. Oke, kita coba aplikasikan untuk memasang hollow ya, atau baja ringan. Nah kita lanjutkan video ini. Oke. Nah oke teman-teman, nah ini coba kita pasang di hollow atau di baja ringan ya, yang Dynabolt yang tadi sudah kita pasang ya. Nah caranya ya kita masukkan ya, kita lubangi terlebih dahulu hollownya di bagian sini, lalu supaya Dynaboltnya bisa masuk, dan kita kencangkan ya, kita kencangkan perlahan saja, hati-hati bagian pinggir-pinggir sininya tajam ya, lebih aman pakai sarung tangan, tapi kalaupun tidak pelan-pelan saja sampai betul-betul kencang. Nah semakin dia diputar ke kanan ya searah jarum jam, semakin skrupnya akan tertarik keluar, dan visor daripada Dynaboltnya itu akan mengembang sehingga akan mengunci semakin kencang ya, seperti itu. Terus kita putar sampai mengunci sekencang mungkin. Oke teman-teman, kita lihat ikatan dari Dynabolt ini sudah kuat ya. Nah, dia tidak goyang-goyang lagi. Kalau goyang-goyang yang ini wajar ya, karena ini belum dikunci di bagian atasnya. Yang penting bagian sininya dulu nih ya, yang penting bagian Dynabolt sininya dia udah kencang ya. Oke teman-teman, segitu dulu tips bagaimana cara memasang Dynabolt yang benar ya. Jangan lupa diaplikasikan dengan benar ya, supaya tidak melukai tangan, tidak melukai bagian tubuh kita yang lain ya. Sebenarnya memasang Dynabolt itu mudah, tetapi cukup berbahaya juga, karena untuk memasangnya kita membutuhkan alat bor ya, kemudian juga ada palu, kemudian juga ada perkakas lainnya lah ya, sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, jadi alat-alat itu tentu saja cukup berbahaya. Kita harus sangat berhati-hati menggunakannya ya. Hal sepele tetapi tetap harus hati-hati. Oke, segitu aja video kali ini teman-teman. Sampai jumpa lagi di video berikutnya dengan cerita yang lain lagi ya, dengan cerita yang berbeda. Apapun itu semua untuk kebaikan. Nah, kita coba bagikan di sini. Oke, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.